Bukan cuman negara yang gelap. Tapi ternyata K-pop juga menuju Masa-masa gelap. Dark era. ada satu manifest yang memicu perdebatan banget. Betul. Tentunya soal K-pop, di mana ini ada manifest katanya penurunan K-pop yang mulai terasa dan tantangan besar bagi masa depan industri musik Korea Selatan. Gak sampai di situ, di sini juga ada captionnya. Yang ini kayaknya ada benernya gitu. Nanti kita tampilin ya. Belakangan ini banyak penggemar K-pop mulai merasakan adanya penurunan dalam popularitas industri musik ini. Meski masih ada grup-grup seperti Rise, Boy Next Door, Wish dan juga Smash. Sudah lama. Yang masih tetap aktif sebagai solis dan lain-lain, banyak yang percaya bahwa daya tarik K-pop di mata publik mulai berkurang. Betul. Bahkan beberapa penggemar berat merasa bahwa tidak lama lagi K-pop mungkin akan kehilangan tempatnya di hati penikmat musik secara luas. Wah. Ini ada benernya. Oke. Karena kalau saya memfilter apa yang masuk ke telinga saya. 80% statue. Kenapa jadi tren TikTok? Gak jadi K-pop lagi. Gak jadi K-pop. Pengalaman pribadi. Kalau Alika, kalau saya emang awalnya ngerasa mungkin karena umur ya. Udah bukan rasanya lagi juga dengerin K-pop yang baru-baru. Tapi emang setelah dilihat ya, walaupun saya dengerin yang baru, playlist tetap yang lama gitu loh, yang grup-grup yang saya suka dari zaman saya suka K-pop Gen 2, Gen 3. Kan ya saya dengerinnya yang baru-baru kayak Heart to Heart. Ya beberapa dari dari YG juga saya dengerin si lupa tiba-tiba Baby Monster. Dari JYP-nya saya dengerin, dari NMIX. Tapi ya balik lagi sih, emang saya kurang, mungkin nggak masuk aja di saya gitu yang sekarang ini. Fenomena ini mirip banget sama kita penikmat musik Indonesia. Benar. Banyak yang muncul yang baru dan lain-lain. Tapi playlist kita balik lagi, terutama yang umurnya 30-an ya, ke Pageto, Wali, ke Welly. Ya kan? Bener. Nah mungkin fenomena ini juga sama dengan penikmat K-pop. Mungkin khususnya umuran kita 30-an. Karena playlist K-pop saya emang balik lagi ke zaman Gen 3. Ujung-ujungnya EXO, BTS, grupnya Twice, Blackpink, Red Velvet, ke situ lagi. Nah kita lihat nih pendapat dari para netizen di X. Wadaw. Gila. Di mana di sini juga mereka mengungkapkan pendapatnya soal penurunan di K-pop ini. Katanya mungkin karena EXO belum comeback full team. Wah. Mungkin karena BTS juga belum comeback full team. Kalau mau dibandingin ya emang banyak yang lagi hiatus grup-grup besarnya. Kemudian ini ada lagi, K-pop sekarang tuh bukan K-pop tapi Western pop. Tapi dalam bahasa Korea katanya. Mereka ngejar viral di global tapi malah jadi nggak punya ciri khas. Beda sama Gen 2, punya image beda-beda seperti SNSD, 21, Sistar, Wonder Girls, dan lain-lain. Gampang dibedain kalau dulu. Ada benernya, tapi karena dulu mah emang belum sekencang sekarang internetnya, jadi mereka stand out gitu. Gak banyak juga persaingannya. Kalau dulu kan ya mungkin persaingannya cuma dari Big Three, sama ya agensi-agensi beberapa cuma 1-2. Sekarang tuh banyak banget guys, agensi Korea yang ngeluarin grup baru, makanya jadi kayak sama aja gitu, general. Terus juga ini ada lagi, soalnya menurutku nggak ada yang bisa ngalahin eranya BTS, EXO, One, Twice, G-Friend, dan lain-lain. Pokoknya Gen 3 deh. Kangen banget sama mereka. Nah, bener kayak tadi kan. Golden eranya K-pop emang waktu itu disebutnya Gen 3 itu sih. Setidaknya buat timeline kita. Iya, buat kita ya. Nggak tahu deh, yang umuran sekarang. Mungkin di Gen 4 mereka justru dapat hype-nya. Bener. Oke, kita baca lagi. Sekarang juga gue nggak terlalu ngikutin K-pop. Emang semua itu ada masanya. Dulu gue tim yang selalu mantengin bias update. Semua hal tentang bias gue yang hype. Sekarang tuh kayaknya terlalu banyak aja gitu. Iya bener. Kalau dulu emang yang munculnya itu gitu, jadi kita selalu ngikutin. Betul. Sekarang mah kan ada yang bikin podcast. Iya. Member teh. Paparan merekanya itu juga jadi banyak banget ya kita. Dulu tuh vlog dari idol favorit kita tidak sesering sekarang. Betul. Sekalinya keluar, wah excited. Iya. Behind the scene juga tidak setiap MV dikeluarin. Sekarang mah pasti ada behind the scene. Ya kayak V-Live juga gitu dulu bela-belain install aplikasinya bahkan. Iya benar. V-Live-nya. Sekarang udah jadi akun pinjol kali. Wadah. Aplikasi pinjol. Padahal aku mau cek aku kena virus apa enggak ya. Itu peduli lindungi.
Oke, kemudian ada lagi ini dari quote tweetnya. Ya. Simply, karena sudah bukan masanya. Dan fans K-pop lama yang loyal sama idolnya mungkin kurang hype grup baru. Nah, ini benar nih. Saya pakai tweet ini. Terus ngerasa drain energi banget karena fans K-pop sekarang toksik parah. Nah, itu juga benar. itu yang, wah, ini mewakili nih kalau menurut saya. Aduh. Ini bener dua Ya, kalimat dua tadi poinnya benar ini. Karena emang udah nggak ada tenaga juga Iya. untuk ya toksik. Betul. Untuk membela sekuat tenaga Idolnya juga. juga, Nggak ada aduh. energi lagi untuk itu. Nah, ini ada lagi soalnya BTS belum comeback. Itu ya paling. mungkin. Agak malesnya sekarang apa-apa fan western mulu yang dimanja. Agensi kapitalis gak ketolong. Ini masuk ke yang Indonesia nih banyak di skip. Konser-konser Iya, K-pop. di PES katanya. ya. Indonesia PES. Indonesia PES. Dan langsung pada larinya ke Amerika, katanya tur Amerika segala macem. Tapi kenapa Indonesia di PES mah bukan itu arahnya. Bukan. Masuk lagi ke bahasan dark nih. Iya. Iya. Karena ada alasan lain. Betul. Karena yang lain masih ke ini soalnya Singapura, Malaysia tuh kayaknya masih deh. Benar. Cuman memang kenapa ada agensi yang mengarah atau menjadikan Western sebagai apa tuh namanya targetnya? Ya, mungkin duitnya lebih besar ke sana gitu. Secara marketing, keuangan mungkin lebih untung di sana. Gain gitu. popularitas juga pasti gedenya di Western. Nah, bisa dilihat dari sekarang mah banyak grup K-pop yang mengeluarkan lagu full bahasa Inggris. Betul, dari sana juga. Kayak gitu. Jadi itu juga benar. Banyak benernya tahu yang Iya, nge-quote dan quote-nya juga kayak reply. bagus. Industri K-pop makin annoying dari agensi, fans dan lain-lain dan juga Wah. idolnya. Lagi-lagi soal media sosial juga yang bikin para member tuh bisa speak Betul. up gitu. Yang kayak New Jeans tuh Aneh. baru tau. Ya udah anomali itu. Anomali itu. Kayak gitu. Iya. Banyak Bukan berarti yang New Jeans annoying ya. salah ya. Tapi betul. memang sekarang mah mereka tuh punya media untuk Betul. mengeluarkan pendapat yang mana dulu itu kayak keras banget nggak dilakukan. Dulu mah ya kayak ngebayangin member idol favorit kita punya Instagram masing-masing aja aneh sih. Karena ya dulu mah ya satu media sosial buat semua gitu. Iya, Sekarang mah saya kalau mau follow lihat kegiatan Mina ya tinggal ke Instagram pribadi. Jadi udah gak kepo lagi gitu istilahnya. Iya, Jadi bener. udah tahu gitu kegiatannya. Dan karena ada media sosial juga, apalagi tiap member punya, misalnya kayak gitu, tempat orang buat nge-hate juga ada. Iya. Jadi yang annoying nih muncul dan kelihatan Jadi dan banyak. Iya, gitu. jadi males juga, bikin males. Yang mana zaman kita awal Gen 2, Gen 3 mah nggak ada Nggak yang ada. kayak gitu teh. Obrolan kayak ngomongin hate atau dan lain-lain. Ya kadang internal Betul. sesama Di fan club forum aja. biasanya mah forum tuh ya jaga banyak orang tahu berarti. Bener kayak gitu. Oke, nah ini juga kesimpulannya fans K-pop mostly milenial dan Gen Z yang pas nge-hype K-pop pas masih sekolah, which is Gen 2 dan Gen 3, Gen 4 awal since sekarang udah pada sibuk real life jadi nggak bisa ngikutin Gen 5. Ada benernya. Udah Kita juga ngikutin ya karena pekerjaan kali ya. Iya. Sekarang udah sibuk juga. Oke, banyak yang bilang era Gen 3 paling menyala. Menurutku keberuntungan era sih. Gen 3 itu pas YouTube tuh lagi booming-boomingnya benar. Betul. Platform musik legal makin berkembang dan Betul. gampang diakses. Makanya banyak Gen 3 yang pecahin rekor streaming dimanapun. Lebih bisa menjangkau banyak orang. Iya. Ada bener. Itu kan balik lagi ke media sosial. momen juga. Adanya akses. Oke, terus juga ada apa lagi nih? Seru-seru. Wah, ini kayaknya seru nih. Ini People happy. tired of mediocrity. Mediocre. Trennya bergeser. Sekarang orang nyari yang nggak sekedar musik, tapi suara sama bisa nyanyi apa enggaknya. Oke. As long as they keep, pokoknya cakep, konsep estetik, musik belakangan. Waduh. Ya siap-siap makin dislining aja. Dan sekarang track rata-rata under 3 menit gak niat belas. Keras tapi ada benernya. Benar, fake ini. Kan dulu mah emang dari dulu ada sebenarnya permasalahan soal dia mah modal tampang doang. Bener, gak bisa nyanyi. Dari dulu ada itu, Betul. tapi tidak banyak. Sekarang mah hampir ada yang baru, girl group ataupun boy band Harus. digituin. Ini mah tampang doang. Iya bener. Bahkan ada yang ngecek latar belakang, ini mah nepo baby. Gede Kayak gitu-gitu. Bener, ada yang orang dalam ya sekarang mah. Bahkan ada kata-kata, belum tepat waktu untuk debut. Kayak gitu-gitu. Karena sih. orangnya menilai kayak gitu, dia mah nggak bisa nyanyi, dia mah nggak bisa gitu. Walaupun sampai sekarang
omongan gak bisa nyanyi, ini masih ada sampai sekarang. Sekarang emang ngerinya data-data mereka pas trainee, ya bukan trainee, bahkan pre-debut itu bisa kayak muncul gitu loh. Kayak Carmen aja ya. Carmen itu jejak digital dia pas sekolah, pas sebelum jadi trainee atau jadi idol sekarang banyak banget. Jadi orang-orang bisa langsung ngejudge dia tuh berbakat apa enggak gitu. Oplas apa enggak. Kalau dulu mah kita terima jadi aja ya udah debut ya udah gak ngulik masa lalunya kayak gimana. Kalau sekarang mah ada yang kayak Rise gitu kan punya pacaran, ngerokok kayak gitu, jadi ketahuan langsung dan jadi merekanya langsung nge-blacklist, nge-red flag gitu loh. Jadi aneh banget menurut saya. Mereka beneran dari personality-nya jatuhnya sekarang idol tuh. Iya. Tapi kesimpulannya menurut Alika emang lagi nurun apa enggak nih? Nah, kalau saya sih ngelihatnya mungkin kalau dulu kan kita kalau misalnya saya sebagai penggemar musik K-popnya secara luas ya, gak satu grup doang. Dari hype-nya acara-acara normal aja. Kayak mereka diundang ke Billboard. Ya, BTS gitu ya, kalau di US-nya. Kalau di Indonesia mungkin konser-konser kayak bukan yang solo gitu, yang ada acara musik general ngundang artis K-pop. Ya itu berarti lagi naik-naiknya banget kan emang, dan itu kerasa di 2015 ke 2020. Nah, sekarang saya ngerasanya emang ada penurunan sedikit sih. Kalau yang kayak grup-grup gede BTS lagi Blackpink sama hiatus kan emang itu nggak bisa dihindari ya. Cuma emang sekarang mah penggantinya nggak ada, dan antusiasmenya sekarang meluas gitu karena artis Indonesia aja sekarang udah banyak yang bagus gitu. Asing masing-masing. Jadi kerasa sekarang mah emang yang K-pop harus saya nggak bisa merekanya harus update atau nggak berevolusi lagi, tapi ya mungkin harus bikin grup baru yang appeal ke masyarakat luas lagi aja gitu, yang unik gitu. Kayak kalau nggak salah saya inget mah yang sekarang lagi rame di Korea itu yang mereka visualnya AI, tahu nggak? Plave. Nah itu tuh baru dan kayaknya bakal bisa nembus pasar musik secara luas gitu, karena unik dan baru gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau K-pop misalkan terang benderang gitu ya, maju lagi gitu, menguasai industri musik gitu ya. Ya bikinlah yang seenak mungkin, yang cocok buat TikTok. Benar, itu sekarang. Jangan mau kalah. Belajarlah dari yang kemarin tuh di Indonesia ada Tak Ada Patah Hati. Atau sama statue-statue gitu. Wah, cepet sama hati ini. Berdebar. Aku. Iya. Itu apa sih? Yang itulah. Ada. Tapi emang kalau masalah itu ya orang Indonesia paling jago. Maksudnya berarti idol K-pop sampai pakai sound Indonesia buat nah itu kan engagement tuh berarti musiknya lebih enak Indonesia sebenarnya kan. Kayak gitu. Harusnya mereka mungkin belajar ya. Kayak gitu ya. Nah gimana ya pendapat teman-teman? Apakah benar industri K-pop sekarang tuh lagi menurun? Kalau setuju, menurut kalian indikatornya apa? Di kolom komentar. Kalau kalian mungkin yang ngerasa kalian justru sukanya Gen 5 dan sekarang oke kok, boleh juga komentar. Karena kita butuh insight dari yang fans K-pop baru gitu loh. Coba ditulisin di kolom komentar di bawah ya. Nah segitu aja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Semuanya nuhun alias Sehu dan juga goyang Gomawa saya. Mungkin karena banyak fans K-pop baru dikirim ke barak kali ya. Mami ya maksudnya mami.